Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Kalau sujud minta ampun, sebelum salam minta ampun, setelah salam pun minta ampun. Dan keutamaan salat yang lainnya yang sudah kita sebutkan. Di antara keutamaan salat, bahwasanya salat ini adalah amalan yang sangat agung, yang bila ditinggalkan maka akan memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan." Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah dalam surah Maryam itu menceritakan tentang para nabi dan orang-orang saleh, kemudian Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun. Allah menjadikan di belakang mereka, di belakang orang-orang saleh dan para nabi itu khalfun, generasi. Adha'us shalah wattaba'us syahawat. Yang generasi itu adha'us shalah, menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka akan bertemu dengan ghayya, illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Di dalam ayat ini yang kita sebutkan, ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan meninggalkan salat terlebih dahulu, kemudian mengikuti hawa nafsu, kemudian masuk neraka ghayya. Jadi susunannya seperti itu. Kata para ulama ketika menjelaskan ayat ini, di sini isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya siapa yang meninggalkan salat maka dia akan ditundukkan oleh hawa nafsunya. Siapa yang meninggalkan salat, yang menyanyiakan salat, yang memandang enteng salat, dibuka, jangan dibuka. Ya. Orang yang meninggalkan salat maka dia tidak akan kuat melawan hawa nafsunya. Ya. Maka dia akan ditundukkan oleh hawa nafsunya dengan mudah. Dan seseorang kalau sudah ditundukkan oleh hawa nafsu, dia yang ditundukkan, bukan dia yang menundukkan hawa nafsu, maka dia akan bertemu dengan ghayya. Apa itu ghayya? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan ghayya itu adalah wadin fi jahannam ba'idun qa'ruhu khabithu ta'am. Jadi di neraka yang paling jelek itu namanya neraka jahannam. Ya, di neraka itu bertingkat-tingkat. Neraka yang paling jelek namanya neraka jahannam. Ternyata di neraka jahannam itu ada satu lembah yang sangat dalam, namanya ghayya, ba'idun qa'ruhu khabithu ta'am. Dalam sekali, jelek sekali baunya, jelek sekali rasanya di situ. Lebih jelek daripada jahannam itu sendiri. Ya. Wa hadha makanu man yatahawanu bis shalah. Ini adalah tempat orang yang meremehkan salat. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Laisa adaruha tarkuha bil kulliyah." Bukanlah berarti meninggalkan salat dalam ayat ini berarti meninggalkan salat itu secara keseluruhan. Walakin akharuha an waqtiha. Tapi yang dimaksud meninggalkan salat yang bisa membuat seseorang ditundukkan oleh hawa nafsunya dengan mudah, yang kemudian melemparkannya ke dalam neraka, maksudnya adalah dia suka menunda-nunda waktu salat. Ya. Sa'id ibn Musayyib menyebutkan, ya, yang dimaksud meninggalkan salat adalah dia tidak salat zuhur sampai masuknya waktu asar. Nanti masuk waktu asar baru salat. Nanti salat asar kalau masuk waktu maghrib. Nanti masuk waktu salat isya baru dia salat maghrib, dan seterusnya. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Hadza salatul munafiqin, hadza salatul munafiqin, hadza salatul munafiqin." Apa tilka salatul munafiqin, tilka salatul munafiqin, tilka salatul munafiqin. Diulang 3 kali. Itu salatnya orang munafik, salatnya orang munafik, salatnya orang munafik. Yajlisu yarqubus syams, dia tinggal duduk-duduk, dia tunggu matahari itu terbit, fayamkuru arba'an. Kemudian dia mematuk 4 kali. Dia mematuk, bukan sujud, mematuk. Kenapa? Saking cepatnya salatnya. Ini sudah tunda-tunda waktu salat, cepat lagi salatnya. Ini salatnya orang munafik. Kenapa cepat? Karena dia salat. Coba bayangkan ya kawan. Dia salat, tapi tidak suka dengan salat itu. Salat itu tidak menenangkan hatinya. Pada pembahasan yang lalu kita sebutkan bagaimana salat itu menenangkan hati. Hati yang tidak tenang dengan salat berarti hati yang sakit. Kita berikan perumpamaan apa kemarin? Orang yang suka coto, kalau dia sakit sariawan, tidak suka
Contoh, kenapa? Mulutnya sakit. Maka sholat itu nikmat, sholat itu enak. Kalau ada orang yang tidak enak merasakan sholat, berarti kalbunya sedang sakit. Kata Rasulullah SAW, ini setelah berperang. Jadi berangkat perangnya saja susah, lama, tersiksa berangkat perangnya. Tiba di medan perang lebih tersiksa lagi, harus perang di siang bolong gitu kan. Terus setelah itu perangnya tidak cuma 1 hari, berhari-hari. Setelah itu pulang ke kota Madinah, masih tersiksa di perjalanan. Ya, kata Rasulullah SAW, as-safar qit'atun minal adzab. Safar perjalanan itu adalah potongan siksaan. Namun apa yang terjadi? Rasulullah SAW singgah dengan para sahabatnya, kemudian berkata, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Menunjukkan apa? Sholat itu mendatangkan kenikmatan. Sholat mendatangkan ketenangan. Orang yang capek kalau dia sholat, tenang. Makanya disunahkan kalau apa? Disunahkan kalau habis perjalanan jauh, maka tempat yang paling pertama dikunjungi apa? Masjid, bukan rumahnya. Sholat di situ. Kenapa? Karena dia capek, dia tenangkan dulu jiwanya. Sebelum dia pulang ke rumahnya membawa unek-unek yang dia dapatkan di perjalanannya. Ini sholat, Pak. Sholat yang benar kayak gini. Tapi kenapa dia cepat? Karena dia sakit kalbunya. Ini ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana firman Allah, "Ainal huffaz." Apa kata Allah dalam surah An-Nisa? Naam, qabla hadha. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Malas dia. Kamu kusala. Ya? Apa lagi? La yadhkuruna Allah illa. Coba ada yang bisa bacakan? Afwan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yang orang-orang munafik itu mau menipu Allah, padahal Allah sedang menipu dia. Ya. Allah sedang menipu dia. Surah An-Nisa ayat 142. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka malas, sebenarnya malas itu. Saking malasnya, ya, mereka tidak telah mendirikan sholat kecuali hanya untuk mendapatkan perhatian manusia, riya dengan sholatnya. Cuma karena takut dicela manusia, dia datang sholat Jumat, gara-gara takut dibilang apa? Oh, masa laki-laki tidak sholat Jumat? Hanya takut celaan seperti itu. Akhirnya dia datang sholat Jumat. Masa ini orang tidak sholat, orang Islam pun tidak sholat. Akhirnya dia datang sholat. Kenapa? Takut celaan manusia. Dia memperlihatkan kepada manusia, ini saya sholat ini. Masya Allah. Yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dalam sholatnya itu dia lebih banyak menghayal. Tidaklah dia mengingat Allah kecuali sedikit saja. Sholat sambil ingat dagangannya. Tadi itu seharusnya 50.000, kenapa sih jual 40? Ada kurang lagi untungnya itu. Itu yang diingat dalam sholat. Iya kan? Nah, ciri-ciri sholat orang munafik. Makanya kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ketika membacakan ayat fawailul lil musallin alladzina hum fawailul lil musallin alladzina hum ala salatihim alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang-orang salat. Coba dikatakan mereka salat. yakni orang yang salat tapi lalai dari salatnya. Sayyid Ibn Musayyib, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang lalai itu? Ya salat tapi lalai. Siapa orang yang lalai itu? Kata Rasulullah, alladzina akharu salata an waqtihim, yaitu orang yang nunda-nunda waktu salat. Kata Al-Imam Az-Zahabi berkata, sammahumul musallun, mereka disebut oleh Allah sebagai orang yang salat. Makanya dikatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang salat. Mereka disebut orang-orang salat. Kenapa? Karena memang mereka salat. Memang mereka salat. Akan tetapi karena mereka menyia-nyiakan waktu salat, menunda-nunda waktu salat, maka mereka celaka. Ya, mereka memang salat, tapi mereka tunda-tunda waktu salat, maka mereka celaka. Pak, coba lihat Pak, ini orang yang salat tapi celaka. Bagaimana dengan orang yang tidak salat? Allah Subhanahu SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi shalah.
Amalan yang paling pertama diperiksa pada seorang hamba pada hari kiamat itu sholatnya. Kalau sholatnya baik, baik semua amalannya. Kalau sholatnya rusak, dia sholat tapi sholatnya rusak, maka rusak semua amalannya. Kalau sholatnya tidak ada, apa yang mau diperiksa? Sholatnya. Kata orang Bugis pas sampurna, sampulnya saja tidak ada. Bagaimana mau diperiksa? Sampulnya tidak ada, ya bukunya rusak. Apa yang mau diperiksa? Oleh karenanya kita dapat ikhwan fillah azallahu iyyakum, para ulama menyebutkan bahwasannya orang-orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Tidak ada sesuatu yang apabila ditinggalkan menyebabkan orang itu kafir kecuali sholat. Meskipun di sana ada perincian, ya, Imam Ahmad memperinci orang yang meninggalkan sholat itu karena malas atau karena mengingkari kewajiban sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena sholat ini wajib berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah. Ya, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya salat adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Kewajiban. Ya. Dalam hadis disebutkan, ya, bahwasanya Islam itu apa? An tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Apa? Wa shaum Ramadan wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam, barang siapa yang tinggalkan kewajiban itu, maka dia kafir, keluar dari Islam. Kata Rasulullah SAW, al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian, batas antara kita dengan kekufuran. Dalam riwayat yang lain dikatakan, dengan kesyirikan, batasnya adalah apa? Salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, dia kafir, kata Rasulullah. Ya. Kemudian di sana ada perincian yang lain, ya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat karena malas, maka dia fasik, tapi tidak kafir. Ya, tidak kafir. Meskipun sebagian ulama mengatakan dia tetap kafir berdasarkan dalil-dalil yang tadi, karena dia meninggalkan salat. Ya. Maka para ulama menyebutkan, di antaranya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i sepakat. Ya, sepakat bahwasannya orang yang meninggalkan salat itu dipenggal kepalanya. Ya, sama dengan orang yang meninggalkan Islam. Saya pernah khotbah, Pak, sampaikan itu, ya. Kemudian disebarkan di Maiwa itu bahwasannya ini Ustadz mewajibkan siapa yang meninggalkan sholat harus dipenggal kepalanya. Itu tersebar itu. Wallahu a'lam, sampai sekarang atau sudah hilang itu isu itu. Bahwasanya saya memerintahkan manusia untuk memenggal kepalanya orang yang tidak sholat. Apa seperti itu yang saya katakan? Saya katakan apa? Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i sepakat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dipenggal kepalanya. Kalau tegak hukum Allah. Siapa yang penggal kepala? Apa setiap orang? Tidak. Penguasa. Bukan kita. Apalagi saya. Nah, kau tolong jangan disalahpahami. Baik. Ya. Jadi demikian perincian oleh para ulama, tapi ini tetap silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan, apakah dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat atau karena malas, sama-sama kafir. Berdasarkan nas yang sudah kita bacakan tadi. Akan tetapi ada nas-nas yang lain yang menunjukkan ketidakkafirannya orang-orang tersebut. Ya, ketidakkafirannya orang-orang tersebut, yang pembahasan yang sangat panjang yang tidak mungkin kita bahas pada kesempatan kali ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuhafiz 'alaiha kanat lahu nur wa burhan wa najatan yaumil qiyamah." Barang siapa yang menjaga salatnya, baik itu salat wajib maupun salat sunnah, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan cahaya. Cahaya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, cara mendapatkannya. Maka dia mendapatkan cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya. Ini sudah kita bahas. Jadi cahayanya itu meliputi seluruh tubuh. Karena nanti di akhirat itu gelap. Ya, gelap.
Kalau orang tidak punya cahaya, dia tidak tahu mau kemana, dia tersesat dia. Maka dia orang yang sholat, salah satu cara mendapatkan cahaya adalah di akhirat. Akhirat itu termasuk kuburan ya. Kuburan itu sudah masuk alam akhirat, pintunya akhirat. Maka dia akan mendapatkan cahaya. Kanat lahu nur wa burhan, bukti bahwasanya dia berhak masuk surga. Wa najatan yaumul qiyamah, dan kemenangan, keberhasilan pada hari kiamat. Dia punya bukti bahwasanya saya berhak masuk surga kalau dia sholat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaganya, falaysa lahu nur wala burhan wala najatan yaumil qiyamah. Ya. Barang siapa yang tidak menjaga salat, ini penting sekali kita peringatkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, tetangga kita, siapapun yang bisa kita peringati. Barang siapa yang tidak menjaga salat, maka nanti di akhirat dia gelap gulita, tidak ada cahaya pada dirinya. Tidak ada bukti bahwasanya dia berhak mendapatkan kasih sayang Allah, tidak ada. Dan dia akan celaka karena dia tidak mendapatkan kemenangan pada hari kiamat. Yang mengerikannya lagi, Pak, dalam hadis tersebut kata Rasulullah SAW, wa kana ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Orang yang tidak salat, dia sama-sama dengan siapa nanti? Dengan Fir'aun, Qarun, Haman wa Ubay bin Khalaf. Kata para ulama, termasuk disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, kenapa dia disamakan tempatnya dengan Fir'aun? Alhamdulillah, afanya Allah iyyakum. Semoga Allah menghindari kita dari hal ini. Kenapa dia dengan Haman, dengan Fir'aun? Kata Imam Adz-Dzahabi, orang yang gara-gara kekuasaannya dia tidak sholat, maka akan dikasih sama-sama dengan Fir'aun. Karena Fir'aun, karena takut dia, Fir'aun Pak, itu yakin dengan apa yang dibawa oleh Musa. Yakin dia, ini Musa benar ini. Tapi karena dia takut kehilangan kekuasaan, akhirnya dia tidak ikut sama Musa. Ya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Dia menentang apa yang dibawa oleh Musa, wastaiqanatha anfusuhum. Padahal ya hatinya yakin, ini Musa benar ini. Karena takut kehilangan kekuasaan. Zulman wa 'uluwa. Kenapa dia menentang? Karena dia zalim dan sombong. Ya. Maka orang-orang yang meninggalkan salat karena kekuasaannya, maka dia akan dikasih sama-sama sama Fir'aun. Afanallahu wa iyyakum. Wa Qarun akan dikasih sama-sama dengan Qarun. Siapa Qarun? Kaumnya Nabi Musa. Yang dia punya harta yang sangat banyak. Ya, sampai-sampai gudangnya, kuncinya berapa orang yang angkat? 8 ekor kuda yang angkat kuncinya. Itulah hebatnya kita zaman sekarang, Pak. Kita tidak perlu punya kunci begitu, cukup punya kartu ATM kan. Cukup punya kartu ATM. Itu nggak tahu, Qarun nggak tahu itu kartu ATM. Ya, Fir'aun nggak tahu yang kayak begini-begini, kipas angin, AC, Fir'aun nggak tahu, Pak. Pakai kipas-kipas dia dulu. Nah, maka kata Imam Adz-Dzahabi, orang yang gara-gara hartanya dia lalai dari sholat, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan Qarun. Na'udzubillah. Wa Haman. Haman ini siapa? Ya, Haman siapa? Siapa yang tahu? Jangan Ustaz yang jawab. Haman ini siapa? Perdana menterinya Fir'aun. Ya, Haman ini perdana menterinya Fir'aun. Yang Fir'aun suruh, wahai Haman, bangunkan saya bangunan sampai ke langit yang dengannya saya bisa melihat Tuhannya Musa, karena saya menganggap Musa itu bohong. Maka disebutkan dalam sejarah, ya, gedung pencakar langit pertama kali dibuat oleh siapa? Haman. Itu memang sampai di langit, tidak main-main. Itu dibuat sama Haman. Haman ini meyakini kebenarannya Musa, tapi gara-gara dia takut sama pekerjaannya, kehilangan pekerjaan, dia tidak mau ikut sama Musa. Ya. Nah, ini keyakinannya Fir'aun. Jadi keyakinannya Fir'aun itu apa? Dia tidak percaya kalau Allah ada di langit. Makanya disuruh Haman bikin untuk membuktikan bahwasanya Tuhannya Musa itu tidak ada di langit. Kalau memang ada, saya mau panah itu Tuhannya Musa kan. Baik, maka barang siapa yang disibukkan oleh pekerjaannya sehingga dia menunda-nunda waktu sholat, maka dia akan dibangkitkan bersama Haman. Afallahu wa iyyakum. Ya. Wa Ubay bin Khalaf, orang terakhir dalam hadis ini. Siapa Ubay bin Khalaf? Ini kebetulan kita di belakang pasar.
Jadi 3 tadi itu kaumnya Nabi Musa. Fir'aun, Qarun, Haman. Ubay bin Khalaf ini siapa? Pedagang ulung di zaman Rasulullah SAW. Karena takut kehilangan perdagangannya, dia tidak mau hijrah bersama Rasulullah. Ya, tidak mau ikut Rasulullah SAW. Maka dia dipastikan masuk neraka. Maka orang yang gara-gara dagangannya dia tinggalkan sholat, hati-hati. Ya, dia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menulis surat untuk karyawan-karyawannya. Maka ini contoh bagi Anda yang punya karyawan, punya anak buah. Dia menulis untuk karyawan-karyawannya dan gubernur-gubernurnya surat, "Inna ahamma amrikum indi as-salah." Sesungguhnya urusan yang paling penting antara kamu dengan saya, salat. Yang paling pertama saya perintahkan kepada kalian adalah salat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Faman hafidhaha hafidha dinahu." Barang siapa yang menjaga salat berarti dia menjaga agamanya. Barang siapa yang menjaga salat berarti dia menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adhiya. Barang siapa yang menyia-nyiakan salat, maka pasti dia lebih menyia-nyiakan hal-hal selain salat. Makanya Pak, kata para ulama, diharamkan bagi seorang ayah menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tidak sholat. Sholat saja disia-siakan, apalagi anaknya, istrinya. Kata Umar apa? Barang siapa yang meninggalkan sholat, menyanyiakan sholat, maka dia akan lebih menyanyiakan hal selain sholat. Pekerjaannya yang diamanahkan kepada dia, pasti dia sia-siakan. Kenapa? Sholat saja disia-siakan. Maka ini contoh bagi barang siapa yang memiliki tenaga kerja, memiliki karyawan. Yani man dhayya mata dhayya as-salata dhayya dinahu. Nas'alullaha al-afiyah. Barang siapa yang meninggalkan, menyia-nyiakan salatnya, maka pasti dia menyia-nyiakan agamanya, meninggalkan agamanya. Pak, perkara terakhir. Jadi nanti di akhir zaman Islam itu hilang. Orang tidak kenal apa itu zakat, haji, syahadat, orang tidak kenal. Dan yang paling terakhir ditinggalkan adalah salat. Paling terakhir. Kalau sudah salat yang ditinggalkan, habis agamanya itu. Habis agamanya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, "Wa la tajidu insanan yatahawan bis-salati illa wa huwa mutahawinun bidinihi. Fahiya alamatut tahawun wa alamatul muhafazah." Kata kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kamu tidak akan mendapatkan seseorang yang kecuali maka salat itu menjadi tanda yang apakah dia menjaga atau meremehkan agamanya. Ya, saya ulangi perkataan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, engkau tidak akan mendapatkan orang yang meremehkan salat kecuali pasti dia meremehkan agamanya. Maka salat itu menjadi ciri seseorang itu menjaga agamanya atau meremehkan agamanya. Man hafadha 'alaiha hafadha 'ala baqiyatid din wastaqama amrahu wa man dhayya'aha wa tahawana biha tahawana bi baqiyatid din. Barang siapa yang menjaga salat, maka dia akan menjaga sebagian dari agamanya yang lain dan dia akan beristiqamah dalam agamanya. Dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, ya maka dia pasti akan menyia-nyiakan agamanya. Wala haula wala quwata illa billah. Jam berapa masuk Isya? Lagi berapa menit? Lagi 12, benar. Itu cepat sekali tuh.
Baik. Jadi dari pembahasan ini kita langsung kasih kesimpulan saja ya. Saya kalau sudah punya radio sudah tidak tenang. Baik. Dari pembahasan kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, salat itu adalah cahaya. Ya. Kemudian di setiap gerakan salat ada permintaan ampun. Jadi seseorang mendapatkan cahaya dan disucikan dari dosa-dosanya. Kemudian apa kesimpulan pekan yang lalu? Lupa saya. Kemudian ikhwan fillah sallallahu iyyakum, salat adalah amalan yang paling pertama yang akan diperiksa pada seorang hamba. Kalau salatnya bagus, bagus semuanya. Kalau salatnya rusak, maka rusak semuanya. Kalau salatnya tidak ada, ya tidak perlu diperiksa, kan gitu. Kemudian orang yang meninggalkan salat dibagi dua oleh para ulama. Sebagian mengatakan ya, semuanya apakah dia meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya atau karena malas, maka kafir berdasarkan nas-nas yang sudah kita baca. Ya. Kemudian sebagian mengatakan maka tidak kafir bagi orang yang tidak mengingkari kewajibannya. Ya, tidak kafir bagi orang yang tidak mengingkari kewajiban salat. Akan tetapi dia fasik. Ya, fasik. Tepatnya juga neraka, ujung-ujungnya ke sana juga kan. Ya. Bagi orang yang mengingkari kewajibannya maka dia kafir, ini disepakati oleh para ulama. Adapun orang yang meninggalkan salat karena malas, maka sebagian mengatakan dia kafir dan sebagian mengatakan dia fasik, tidak keluar dari Islam. Ya. Kemudian meninggalkan salat tidak berarti meninggalkan keseluruhan salat. Akan tetapi termasuk maknanya apa? Menunda-nunda waktu salat. Ya. Menunda-nunda waktu salat ini termasuk dalam bab meninggalkan salat. Dan tempatnya di mana? Di ghayya. Apa tadi itu ghayya? Sebelum badi neraka jahanam yang sangat dalam dan sangat jelek baunya. Wa hadza makanu man yatahawanu bis shalah. Kemudian tadi di dalam ayat disebutkan fawailun lil musallin. Wail ini sebagian menerjemahkan wail dengan apa? Sebagian menerjemahkan wail itu dengan kecelakaan. Akan tetapi Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya wail itu sama dengan ghayya tadi. Ya. Sebelum badi neraka jahanam yang sangat dalam dan sangat jelek baunya, ditambahkan oleh Ibnu Abbas idza suyirat fihi jibalud dunya ladabat min syiddati harriha. Ya, saking panasnya tempat itu, gunung-gunung kalau dikumpulkan kemudian dilemparkan masuk, ditumpahkan masuk ke dalam wail, maka gunung-gunung itu akan meleleh. Ya. Tidak ada api yang bisa melelehkan apa? Batu, Pak. Ada? Pernah lihat batu meleleh? Ya. Besi kalau dibakar dengan panas tertentu meleleh besinya. Batu tidak. Tapi saking panasnya ini, Pak, wail atau ghayya, meleleh batunya. Gunungnya meleleh. Ya, jangan bayangkan gunung-gunung kita di Indonesia ya. Gunung kita kan masih banyak tanah. Ya, gunung-gunung di Arab itu yang dari batu. Kemudian apa lagi? Siapa yang bisa sebutkan kesimpulannya? Ya, jadi tidak hanya meninggalkan salat secara keseluruhan, bukan berarti betul-betul tidak salat, tapi apa? Tapi menyanyiakan waktu salat. Kemudian salatnya orang munafik, ya, di antara ciri-ciri salatnya orang munafik adalah malas ketika salat, sehingga ketika dia salat dia tidak menyempurnakan salatnya. Dia tidak memberikan hak-haknya pada salat. Dia tidak banyak berzikir di dalam salatnya. Zikir tapi sedikit. Mungkin takbir Allahu Akbar, sami Allahu liman. Itu saja zikir. Ya, adapun bacaan-bacaan salat dia tidak baca. Ketika imam membaca surah, dia malah menghayal. Ya. Nah, suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang keadaannya Utsman ketika salat. Ya Rasulullah, kalau salat itu saya tiba-tiba ingat ini dengan ini. Jadi dalam salat itu ada jin khusus, namanya khanzab atau khinzib, sebagian mengatakan khinzib, sebagian mengatakan khanzab. Ini jin khusus yang mengganggu orang salat. Tadi di kajian ba'da asar kita sebutkan nama-nama jin ya. Nah, ini jin khusus mengganggu orang salat namanya khanzab. Kata Rasulullah SAW, dzalika huwal khanzab. Yang sengaja memang mengganggu orang ketika salat, membuat orang ingat terhadap apa? Membuat orang ingat terhadap perkara-perkaranya di luar salat. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kamu diganggu oleh khanzab, ya, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri ringan sebanyak 3 kali. Jangan ringan aja. Yang di samping kalau kena ya risiko. Ya. Memang konsep ini juga berbahaya, Pak. Ya, sebenarnya ini kita membahas semua. Ya, keadaan-keadaan di salat, bagaimana ketika sujud, bagaimana. Tapi waktu kita tentu saja tidak muat ya. Tapi karena sudah terlanjur kita sebutkan, kita
bahas. Ada satu contoh. Di zamannya Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi dulu itu orang, Pak, kalau pergi naik haji, dulu kan tidak ada bank. Nah, kalau pergi naik haji itu dia titipkan uangnya sama orang. Ya. Dia titipkan uangnya sama orang. Atau dia sembunyikan, dia timbun. Nah, ada orang yang mau pergi haji. Karena haji itu lama, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun di sana. Ya. Ada orang mau pergi haji, dia timbun uangnya. Kemudian dia pergi haji. Setelah dia pulang haji, dia cari uangnya, tidak dapat-dapat. Tidak dapat-dapat. Kata Imam Abu Hanifah, kalau begitu sholat kok nanti malam. Bangun sholat ya. Disuruh bangun sholat malam. Baru rakaat pertama akhirnya dia ingat, oh iya, saya simpan di situ. Besoknya dia tanya, dia gali, betul ada di situ. Dia tanya Imam Abu Hanifah, kenapa kamu tahu? Kata Imam Abu Hanifah, syaitan itu tidak akan membiarkan kamu untuk khusyuk. Apapun akan digunakan untuk mengganggumu. Ya. Maka kalau sholat itu muncul semua itu. Ya, mantan-mantannya ketika dia masih sekolah muncul semua. Utangnya muncul, dendamnya sama orang muncul gitu kan. Cita-citanya muncul semua. Itu gangguan siapa? Siapa namanya? Khanzab atau khinzib. Ya, sebagian menyebut khanzab, sebagian menyebut khinzib. Maka caranya bagaimana tadi? Ta'awudz, kemudian meludah ringan ke kiri sebanyak 3 kali. Ya bukan meludah besar ya, karena tidak boleh meludah dalam masjid. Ya, di antara dosa adalah meludah di dalam masjid dan kafaratnya adalah menimbun ludah tersebut. Apalagi? Sudah ya? Baik, kita istirahat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa ini lobet ya?